Hai Ransi, ini ada celana baru ini bagus, lagi trendy, harganya juga miring kok. Kalau kamu beli lewat aplikasi, kamu nanti dapat diskon menarik, penawaran dari kami. Nanti 2 jam, 3 jam, notifikasi lagi. 5 jam, 7 jam, notifikasi lagi. Itu model zaman sekarang, Pak. Lah kita cuma fokus, udahlah kita pertahankan cara lama ini, kita akan terlindas. Itu bahasa Buya Hamka. Apa kata Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Siapa yang tidak melakukan perubahan, maka dia akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Siapa yang tidak upgrade diri, maka dia akan terlindas oleh orang yang sudah upgrade. Jadi ustadz pun juga harus upgrade. Nggak boleh ustadz gitu-gitu saja, aku guruku begitu, jadi aku begitu. Nggak begitu. Upgrading diri itu dalam semua aktivitas, ya. Mengajarkan Islam dalam tafsir Al-Qurtubi itu termasuk pekerjaan paling berkah nomor 4, ya. Mengajarkan Islam itu, menyampaikan Islam. Kalau dia itu adalah sebuah, ya, pekerjaan, kalau dia itu adalah sebuah skill, maka kan harus di-upgrade, betul? Harus di-upgrade. Nah, Ramadan ini bulan upgrading. Jadi kalau kita memasuki Ramadan tapi kita tidak upgrading diri, kita tidak ngerti apa maksudnya itu bulan Ramadan. Kenapa kok tahajud jadi dimajukan? Kenapa puasa pada mampu? Kenapa kok sedekah pada bisa, pada banyak? Kenapa kok bulan Ramadan yang baca Al-Quran pada rame? Betul? Kenapa kok ke masjid pada rame? Itu namanya tidak paham maksud. Ya, kalau kita belajar Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah ala Madhhabi Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis oleh Syekh Dr. Al-Buraikan, kata beliau, Islam itu jangan tahu maknanya doang, tapi maksudnya yang paling penting. Contoh, maaf, sholat. Sholat itu kan kita tahu cuma Al-Fatihah, Takbiratul Ihram, surat pendek, ruku, bacaan ruku, i'tidal, bacaan i'tidal, sujud, bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangkit, rakaat berikutnya, tahiyat, tahiyat akhir, salam, betul? Anda lupa sholat itu punya namanya maksud. Pertama, sholat itu latihan disiplin. Bagaimana jadi orang yang disiplin. Yang kedua, sholat itu mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik, karena dalam sholat semua ucapannya, kalimatnya baik. Itu namanya maksud. Sama Ramadan juga. Pak, maaf, kita sudah ada aplikasi? Belum ya? Yang pintar aplikasi mana ini? Buat aplikasi. Kalau ada karyawan yang minta, ada ya? Dibuat. Langsung, itu kan daftar ya biasanya kalau Android kan. Android dulu aja Pak, karena kalau Android itu tidak jelimet syaratnya. Tapi kalau iOS susah, ya. Itu yang punya SQ itu cerita, mereka Android sudah punya, tapi iOS belum, jelimet. Tapi tidak apa-apa, usaha terus. Namanya upgrading. Ya, perubahan, pertambahan, gitu kan. Upgrade diri. Ramadan itu pengennya kita upgrade. Itu kenapa bulan Ramadan disebut bulannya pekerja. Yang kedua, kenapa kita sebut bulan Ramadan adalah bulannya pekerja? Sadar atau tidak, Ramadan itu adalah bulan yang dimana kita disyariatkan berpuasa. Laki-laki itu insya Allah bisa full, perempuan mungkin terhalang oleh haid. Oke? Yang haid loh. Maaf mbak-mbak, ada yang tidak haid? Ada perempuan yang tidak haid, ada, tidak punya rahim, ada. Jadi dia nggak bisa hamil, tersiksa ya hidupnya, bener. Padahal kaya raya, ya pendidikannya tinggi, hartanya banyak, tapi dia nggak punya rahim, tidak haid, tidak bisa punya anak. Ada, saya kebetulan kenal orangnya. Nah, tapi kayaknya di sini perempuan normal semua ya, normal ya, tuh, kayaknya normal. Besok kalau nikah ada yang kayak gitu, kasih tahu dulu, jangan diam-diam. Kok kamu nggak hamil dek? Nggak tahu, padahal dia udah tahu nggak ada rahim kan? Nah, jangan bohong, nggak boleh. Nanti suaminya bohong juga. Ada ketemu Lydia di jalan kan? Sedih, itu maksudnya. Itu ya, masih ingat aja.
Bahaya layangan putus ini. Kita lanjut. Oh iya, kita nggak pakai pawang, Pak. Pawang hujan. Ada pawang hujan, petir hujannya kan, berapi petirnya. Ini nanti hujan ini saya geser ke sini, mantap. Nabi aja yang hebat nggak pernah sampai selevel itu ya. Paling kalau hujan turun Nabi berdoa Allahumma hawa alaina wala alaina, kan gitu ya. Hawalaina wala alaina, kan begitu ya. Kalau Nabi berdoa hujan lebat itu cuma gitu loh, nggak ada hujan 30 menit aja. Kami MotoGP mau race ini. Luar biasa. Tapi saya suka sindiran Deddy Kobuzer. Saya dari dulu itu nggak percaya pawang-pawang, dia bilang. Kalau memang ada pawang hujan, kenapa nggak ada pawang gempa sekalian? Pawang pelakor kek. Ya. Sekarang bukan hanya pelakor, pebinor. Karena banyak perempuan sukses kan? Tuh, perebut bini orang, ada. Ya. Kan kalau hujan sering, kalau gempa kan jarang. Ya sudahlah, yang lain. Pawang apa misalkan? Pawang bangkrut, gitu ya. Tuh, Masya Allah. Saya pikir tadi acaranya ada pawang di depan itu kan. Dung 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 dung. Gitu. Insya Allah aman ya tanpa pawang ya. Insya Allah aman ya, gitu ya. Itu ya. Kadang-kadang susah beriman kita itu juga ketika pawangnya berhasil itu loh, paham ya? Iya kan? Tapi kan tetap hujan. Sebenarnya tetap hujan. Wong semua pembalap pakai ban basah kok. Ban basah itu menunjukkan lintasan basah karena masih turun hujan. Gitu ya. Tuh. Ditunda berapa? 75 menit ya. Dari waktu sebelumnya. Harusnya jam 2 siang diundur jadi jam 3 lewat. Hampir setengah 4 ya race-nya. Dari 27 putaran jadi 20 putaran. Tapi ngomong-ngomong tadi malam Barcelona menang 4-0 ya. Pendukung Madrid mana? Kayaknya lagi lesu. Jadi Pak, Bu, Mbak, jadi kalau ada yang lesu pagi ini pendukung Madrid itu. Kok 4-0? Ya di Santiago Bernabeu gitu kan, kandang sendiri. Itu. Jangan sedih ya, sabar ya. Ya sabar. Lanjut. Ya. Bulan Ramadan itu rupanya di dalam penelitian bahkan ada hadis yang walaupun hadis ini secara riwayat doif, tapi secara makna sahih kata para ulama. Apa? Bulan Ramadan itu menyehatkan. Bekerja itu sadar atau tidak membuat kesehatan kita berkurang, itu bekerja. Ramadan hadir setiap setahun sekali untuk membuat kita tetap bugar dan sehat. Itu Ramadan. Ya. Jadi ada hadis Nabi, ya. Kalau kalian berpuasa, maka kalian akan sehat. Hadis ini secara riwayat doif, tapi secara makna sahih. Maknanya benar. Betul-betul puasa itu menyehatkan. Lambung kita itu ibarat mesin. Nih mbak-mbak nih, misalkan makan, lambung kita dipakai terus. Hah? Itu kalau nggak ada istirahat dia gampang rusak. Maka Ramadan itulah siang-siang dia istirahat. Jadi mesinnya tidak gampang rusak. Kalau mau coba gampang, lambung tuh kan kita bingung cara kerjanya ya. Coba mengunyah 20 jam, coba. Tidak berhenti-berhenti. Coba 20 jam. Coba. Coba. Capek kan? Begitulah lambung kerjanya. Jadi kalau dia bekerja terus, dia ini bisa aus, bisa rusak. Maka datang bulan Ramadan, nyehatin. Jadi memang dalam ilmu penelitiannya puasa itu bikin sehat. Lah orang kalau tidak sehat bisa bekerja nggak kira-kira itu? Nggak bisa. Ya,
Saya qadarullah nggak ada yang hafal nama karyawan ya. Siapa gitu, nggak ada yang hafal saya. Ini siapa ini? Rudi, ada Rudi sini, Rudi ada Rudi. Ada? Oh ada. Oh ada. Ini saya tebak-tebak doang ya. Rudi ada ya, Rudi ya. Ada ya Rudi ya. Rudi. Ya Rudi. Mas Rudi. Gitu ya. Mas Rudi pengen kerja tapi sakit. Apalagi zaman sekarang batuk-batuk, flu. Itu teman-temannya pada menjauh semua itu. Kok kamu masuk juga bekerja, Rudi? Aku ini Pak, giat bekerja. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita sakit, kita sendiri tidak bisa bekerja. Bekerja itu orang yang sehat. Dan puasa itu rupanya hadir 29 atau 30 hari untuk membuat kita sehat lagi. Jadi kalau ada bulan yang disebut dengan bulan kesehatan, itulah bulan Ramadan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Ramadan kita sulit mau sehat. Kenapa? Cuma pindah jam makan. Ya kan? Buka nambah 2 kali, habis taraweh makan lagi, sahur. Hari biasa makan 3 kali, Ramadan makannya 4 kali. Tak tercapai, kata lambung, podo wae iki. Ya. Sebenarnya Ramadan tuh bikin sehat. Ya, bikin sehat sebenarnya. 2. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan itu disebut bulannya pekerja? Selain bekerja tidak bisa tanpa upgrading, selain bekerja tidak bisa tanpa kesehatan, sakit-sakitan tidak akan bisa bekerja. Ya. Yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bulan Ramadan itu adalah bulan yang membantu kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang careful others, peduli kepada orang lain. Puasa itu melatih rasa empati dan peduli. Jadi datangnya puasa itu Allah melatih kita untuk peduli. Pak Iwan, maaf nih, saya sudah berbicara di banyak perusahaan besar sampai sekelas Samsung, Toyota, Honda, dan itu di pusat. Chevron, Total gitu ya. Sebut aja perusahaan besar. Maaf kalau pulang dari Total, gimana? Wah, luar biasa, mereka luar biasa. Jadi salah satu kesulitan perusahaan adalah karyawan berempati dan peduli kepada perusahaan. Itu yang paling susah. Biasanya paling banyak memikirkan perusahaan itu malah owner yang mendoakan. Jadi di Indonesia, setelah didata, karyawan-karyawan di Indonesia itu bekerja hanya karena gaji, bukan karena peduli dan empati. Saya lupa bahasa kerennya. Jadi saya waktu itu jadi pembicara di banyak perusahaan itu tentang bagaimana kita merasa memiliki tempat kerja itu. Makanya kan orang kita kerjanya formalitas, ya, masuk jam, pulang, selesai. Ya, saya punya seorang pengusaha, tapi dia itu punya banyak tukang gitu loh, tukang. Dia cerita ke saya, Ustadz, saya ini lagi senang Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, sejak saya ikut kajian, ada tukang saya itu yang tanpa saya datang pekerjaan beres, Ustadz. Kan biasanya kalau tukang itu tidak ada yang mantau, maaf, pekerjaannya underground kan, gitu kan, suruh 5 cm ditaruhnya 2 cm kan. Nah, jadi akhirnya kacau balau gitulah. Itu beliau cerita ke saya, Alhamdulillah Ustadz, selama kajian ini, saya ikut kajian, itu tukang saya ada 2 orang, dia itu kalau ya saya tidak ada, itu kerjaan tetap beres. 2 orang ini peduli banget, care banget. Jadi dia punya empati sama atasannya.
Jadi kita di Indonesia rata-rata karyawan itu paling sulit peduli dan berempati dengan perusahaan, dan yang punya perusahaan itu paling susah. Banyaknya malah Pak punya grup yang menceritakan tentang atasan, yang ngeri banget. Grup WhatsApp. Ayo, jangan-jangan ada pula lagi di sini. Ya. Grup. Apa bisanya? Tahu nggak? Pak Iwan itu pas makan tadi coklatnya di sini. Misal. Itu langsung yang lain. Waka 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 waka. Kurun emoticon. Ini grupnya grup tertentu. Ini kalau ada orang dekat Pak Iwan tidak bisa masuk, Pak. Ya, itu grupnya begitu, Pak, biasanya. Ustadz kok tahu? Canggih saya. Saya bisa menghack macam-macam di sana. Saya dekat dengan orang kementerian itu, gitu ya. Ketahuan, datanya ada. Grup-grup tuh ada. Ya, di grup-grup itu ada. Jadi Pak, saya dapat perusahaan itu banyak karyawan tuh punya grup tertentu, yang di grup itu mereka jelek-jelekin owner, atasan. Saya sampai berbicara di sebuah perusahaan, saya bilang begini, angkat tangan karyawan di sini yang didatangi oleh owner untuk bekerja. Saya bilang waktu itu tidak ada yang angkat tangan. Saya tanya, di sini teman-teman sebagai karyawan itu datang mendaftar untuk bekerja, ngelamar kerja atau dilamar? Saya bilang, kami ngelamar Ustadz. Lah, datang ngelamar, ada SOP, MOU, kan gitu tuh. Lah, ngapain kalau setelah bekerja kemudian kerjaannya seperti itu? Ada. Bahkan di perbankan juga ada. Jadi mereka punya grup, kadang cuma 5 orang, 15 orang gitu ya. Tahu nggak tadi Pak Direktur Utama itu, aduh, perutnya maju, giginya maju, maju kabeh. Ada, saya dapat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya tidak peduli dengan perusahaan. Bahkan ada Pak karyawan itu, Mas, Mbak, ada karyawan itu yang nggak suka perusahaan itu, yang beli banyak nggak suka. Ini kejadian. Jadi gini, saya pernah belanja di sebuah toko besar di Jogja ini. Kebetulan ownernya itu jamaah saya, dekat banget dengan saya. Jadi saya belanja, Mbak, maaf saya mau beli baju anak kecil warna pink tapi gambarnya kayak gini, ada nggak? Oh, nggak ada. Karyawan tuh gitu, Pak, nyakitin. Oh, nggak ada. Toko sebesar ini nggak ada, nggak ada. Kita yang kayak gitu sudah sold out, udah habis. Saya telepon yang punya, Bu, saya belanja di toko ibu, saya mau beli baju untuk anak saya warna pink, gambarnya kayak gini. Dulu saya pernah lihat di sini. Datang ibunya nyariin, ada. Ini karyawan yang namanya tidak punya careful orders. Anda akan kalah dalam beberapa puluh tahun ke depan oleh mesin. Nanti akan ada mesin atau robot geprek, paham? Ada robot penyambut tamu, robot pramusaji. Di negara maju sudah ada sekarang. Benar. Ya. Udah ada sekarang negara maju, ya. Jadi saya pernah juga belanja nih, Pak. Tapi bukan ayam geprek sai loh ya. Tapi ayam juga, ayam geprek juga. Saya datang gitu ya. Mau beli ayam geprek. Karena kebetulan saya tuh suka ayam geprek, tuh suka. Cuma sayangnya setiap kajian di sini saya nggak dapat ayam geprek, itu aja sih. Itu ya. Itu. Enggak. Oh iya. Lah, ya, yang buat nggak ada gitu ya. Oke, enggak, ini bercanda. Jadi sudah saya dapat di kajian, Bu Ika yang bawa itu ya. Nah, teman-teman, saya pengen nyampaikan begini. Saya beli. Tapi maaf, pelayannya bilang gini, kita nasinya udah habis, ayam ada, sambal ada. Kalau mau makan ayam geprek tanpa nasi, la ilaha illallah, jengkelnya setengah mati. Saya akhirnya pergi ke tempat sebelahnya, ada juga jual ayam geprek juga. Saya mau beli, aduh nasinya habis, mau nggak nunggu sebentar, saya belikan nasi. Paham ya?
mau nggak nunggu sebentar, saya belikan nasi. Ada tempat ya yang biasa aja gitu loh, nggak terlalu mewah, tapi mereka nggak mau usaha dikit aja. Ini perusahaan kita ini, ada pelanggan loh ini. Syukur pelanggan ini jadi loyal. Loyal customer itu paling susah didapatkan. Ya, lah ini pelanggan, mana tahu dengan kita mencarikan nasi itu dia jadi loyal, betul? Tidak. Kalau mau makan ayam geprek, ya udah tanpa nasi. Ya, kalau nggak mau goreng, rebus. Cabai mahal, tanam. Gitu kan, nasi habis, diet, gitu kan, makan geprek doang. Pernah juga nih teman-teman, ada rumah makan besar yang apa-apa dia SOP-nya harus bayar. Suatu hari saya dikasih minuman, tapi rupanya minuman itu tanpa es kurang enak. Ya, teh Jepang gitu loh, gitu ya, kurang enak. Terus saya ke bagian pelayannya, saya datang, Mbak maaf, saya minta es batu boleh? Kalau tempat lain tuh ya, es batu nambah 1.000 gitu ya. Ini enggak, oh es batu enggak apa-apa, sini kami tambahkan. Selesai. Itu namanya peduli, empati. Saya datang ke sebuah rumah makan, saya bilang begini, saya mau makan ayam bakar tapi dibakar tanpa oles, tanpa bumbu, tanpa kecap, tanpa apapun, dibakar murni. Oh enggak bisa, SOP-nya tempat kami kalau bakar ayam harus ada bumbu. Setelah saat itu saya tidak pernah makan di situ lagi. Ada satu rumah makan terkenal, oh enggak, saya sebut aja lah, Ayam Penyet Surabaya, saya sebut aja lah. Saya datang, saya bilang saya mau makan ayam bakar tapi bakarnya tanpa bumbu. Pak, ini sebenarnya secara SOP enggak bisa mas, nanti takutnya rasanya enggak enak. Saya bilang enggak apa-apa, ini memang saya di rumah makannya kayak gini, enggak apa-apa. Malah itu yang membuat saya mungkin bakal sering kesini, saya bilang begitu. Ya sudah, nanti kalau ada komplain apa-apa, maaf saya sampaikan yang minta jenengan ya. Iya enggak apa-apa, saya bilang. Dibakar ayam, ya tanpa bumbu tadi kan, makan enak. Udah, pokoknya setiap saya pengen makan ayam bakar mesti ke sana. Ya, loyal customer itu mahal. Seorang pengusaha Walmart, ya Amerika atau Eropa itu saya lupa. Dia bilang satu-satunya owner di dalam usaha adalah customer. Biar tahu, customer itu bisa memecat siapapun di dalam semua perusahaan itu. Atasan cuma bisa memecat karyawan, betul? Karyawan tidak bisa memecat atasan, tapi customer bisa memecat semuanya. Kenapa? Bila dia umumkan dia tidak suka, orang ikut tak suka, tidak ada yang belanja di sana, mati, betul? Gitu ya. Makanya di dalam Islam ada adab kan jadi penjual. Ini kan jadi penjual itu ada adab loh. Dari 114 surat Al-Quran, 30 juz hukum itu cuma 3%. Attitude, akhlak, adab, unggah, ungguh, toto kromo itu 97%. Ya. Gara-gara penelitian ini seorang profesor matematika masuk Islam. Ya. Jadi tolong kalau kita jualan, bekerja, kedepankan empati, peduli. Jangan cuma maaf pak, ini tempat kami kalau geprek itu pokoknya begini. Ya, misalkan ada yang minta geprek kan, saya minta geprek, tapi ayamnya digeprek aja, sambalnya nggak usah dikasih, digeprek aja ayamnya, misalkan gitu ya. Oh nggak bisa pak, peraturan di tempat kami SOP-nya gepreknya pakai sambal. Enggak, saya bawa sambal sendiri dari rumah, kata pelanggannya kan. Oh nggak bisa, nanti rasanya aneh. Jangan, biarin aja. Ya, ini sibuk masalah sambal doang, betul? Bener ya. Jadi mas kan bawa sambal dari rumah sendiri nih. Nanti kalau rasanya nggak cocok, tolong maaf, jangan salahin saya ya. Kalau takut buat surat pernyataan, diketahui notaris.
saksi 2 orang. Beli 10.000, notarisnya 1 juta kan gitu. Lah, kan kita bukan robot, betul? Jangan apa-apa hukum, SOP, jangan. Ada pelanggan itu memang tipikal orang yang memang punya gaya sendiri, style sendiri gitu loh. Maaf, saya nasinya setengah, enggak bisa. SOP-nya nasi 1, setengah nanti kami ngitungnya susah. Paham ya? Oh, nggak apa-apa, nanti saya hitungnya 1. Oh, saya bohong, setengah kok dihitung 1. La ilaha illallah gitu kan. Pembelinya, ya sudahlah saya tempat lain aja. Lah kalau memang mau nasinya setengah, nggak apa-apa gitu loh. Bukan begitu, Tat, karena di dalam struknya itu tidak ada nasi setengah, yang ada nasi 1, 2, 3 dan seterusnya. La ilaha illallah. Yang paha yang ada cekernya itu paha mana? Paha bawah ya? Bener ya, paha bawah ya? Saya minta geprek paha bawah, tapi cekernya tolong dipotong. Oh, nggak bisa. Paha bawah di mana-mana ada ceker. Nanti ini bohong. Kita bukan robot, kita bukan mesin. Oke, nggak apa-apa, kami potongkan ya. Selesai kan? Ramadan itu mengasah itu. Bukan cuma tentang lapar dan haus. Tapi kita sudah 1 jam ini. Gitu ya, udah 1 jam. Makanya kenapa Ramadan disebut bulan pekerja? Memang Ramadan itu memang meningkatkan kualitas diri kita. Memang bisa ditingkatkan. Itulah fungsinya Ramadan. Hanya karena Ramadan itu banyak keutamaan, banyak ibadah di dalamnya. Banyak ya sebenarnya. Belum lagi Ramadan itu nanti bermakna al-imsak. Ramadan itu kan kita lapar, haus, mulut bau, betul? Orang kalau lapar, mulut bau, haus, suka ngomong atau nggak suka ngomong? Nggak suka, males. Dan itu sangat membantu dalam pekerjaan, ngomong seperlunya. Ini kan ada orang bekerja itu ngobrol aja, ada orang belanja dibiarin aja, dia ngobrol aja, gitu kan. Banyak lagi, masih banyak. Jadi Ramadan ini adalah bulannya para pekerja untuk meningkatkan kualitas diri, untuk sehat, ya, untuk mengasah empati dan peduli, empati dan simpati. Itu diasah di sini. Maka ayo, ayam geprek sai dan al-had chicken ini milik kita semua, bukan hanya milik owner. Itu milik kita semua. Yang memajukan usaha ini kita semua. Bukan hanya Tat, yang kaya kan nanti cuma beliau doang. Enggak, yakinlah kalau teman-teman bekerja baik, Allah siapkan sumber rezeki yang mungkin bahkan lebih besar dari Pak Irwan. Ya, kalau Pak Irwan cuma Pajero, mungkin besok Lamborghini kan. Ya, bisa jadi loh ya kan. Misalkan yang belum nikah mana? Mas Rudi tadi udah nikah belum? Belum, Mas Rudi belum nikah kan. Tapi Mas Rudi ini bekerja dengan baik, ya, baik bekerjanya, merasa memilikinya tinggi, begitu ya. Dia selalu totalitas dalam bekerja, gitu ya. Ya, suatu hari Mas Rudi dilamar oleh seorang akhwat. Kata Mas Rudi, maaf saya orang miskin. Enggak apa-apa, saya cuma punya Lamborghini 3, Ferrari 5. Pom bensin saya ada di 25 kota, 4 negara. Kenapa mau nikah sama saya? Enggak apa-apa, saya pengen cari orang biasa. Paham ya? Rezeki nggak ada yang tahu, betul? Tapi hati-hati kalau ada yang begitu, cari tahu masa lalunya. Betul? Karena pernah terjadi di luar negeri, ada seorang wanita cantik sekali menikah dengan seorang laki-laki jelek dan miskin. Suatu malam bertanyalah suaminya, sayang, aku ini kan jelek miskin, kamu ini cantik kaya, kok kamu mau nikah sama aku? Ceritanya begini, Mas. Suatu malam waktu hujan, Mas masih ingat nggak ngasih seorang pengemis bapak-bapak tua uang receh?
Oh kamu anaknya? Enggak, tunggu dulu mas, dengerin dulu. Tuh ya. Nah uang receh itu mas, sama si bapak tua tadi pasang lotre. Di luar negeri ada lotre ya, dan kalau menang itu luar biasa uangnya. Nah uang itu mas, bapak tua tadi menang lotre, uangnya banyak, dipakai usaha maju. Akhirnya bapak tua tadi mas itu operasi di Korea, kemudian operasi lagi di Thailand. Akulah bapak tua tadi mas. Paham mas Rudi ya? Cek dulu masa lalunya ya. Ada wanita cantik kaya kok mau sama orang biasa? Tolong cari tahu masa lalunya. Jangan-jangan Pak tua pengemis tadi kan, itu suaminya operasi penampilan di Korea, operasi kelamin di Thailand. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu anekdot saja, hanya maksudnya tidak ada yang tahu rezeki, betul? Rezeki tidak ada yang tahu. Ya, mungkin beliau masih ceramah di sini karena disuruh ceramah. Sekarang mungkin nanti suatu hari ganti Ustadz Somad, bisa kan? Gitu loh. Padahal dulunya biasa-biasa aja. Saya lomba pertama ceramah di pondok, lomba pertama gagal saya, nggak masuk putaran berikutnya. Tapi mencoba berikutnya, alhamdulillah saya juara 1 khotib bahasa Arab. Gitu ya. Tuh, saya disuruh waktu masih baru lulus pondok ikut lomba dai itu, ada ya? Pernah saya disuruh ikut lomba, tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau Ustaz? Saya pengen berdakwah dari bawah, dari kecil, dari merangkak, biar tahu rasanya, begitu ya. Tuh, saya rasa cukup, sudah 1 jam ya Pak Irwan ya. Mudah-mudahan nanti mungkin setelah ini masih ada acara-acara berikutnya rangkaian. Nah, mudah-mudahan acaranya lancar ya. Mudah-mudahan aktivitasnya, pekerjaannya semuanya berkah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya banyak berlimpah dan berkah rezekinya. Sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia bertetangga kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf banyak salah dan kurang. Nanti insyaallah dilanjutkan acara berikutnya dan nanti ada doa yang menutup. Dari kami cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Insyaallah bentar lagi Ramadan. Ayo persiapan agar Ramadan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Begitu? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.